Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ayo belajar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan pembagian dengan bilangan 2 angka bagian kedua halaman 91. Adapun target subunit kedua yaitu memikirkan cara penghitungan bersusun dengan 0 dinilai tempat satuan hasil bagi. Sedangkan tujuan pembelajaran ketujuh bagian pertama yaitu memikirkan cara pembagian bersusun dengan 0 di tempat satuan hasil bagi. Adapun cara pembagian bersusun yaitu 1. Menentukan awal bilangan hasil bagi, 2. Membuat hasil bagi, 3. Kalikan bilangan pembagi dengan hasil bagi, 4. Kurangkan, 5. Bawa turun. Selanjutnya, ulangi langkah dari 2 sampai 5. Sedangkan untuk memahami hasil bagi dimulai dari nilai puluhan jika sama dengan atau lebih besar dari bilangan yang membagi dua nilai pertama bilangan tersebut. Lalu pastikan kita dapat menyelesaikan penghitungan dengan mudah jika hasil bagi adalah 0. Dan pastikan pula hasil bagi dengan sisa dan tanpa sisa. Caranya, bilangan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa sama dengan bilangan yang dibagi. Atau bilangan pembagi kali hasil bagi sama dengan bilangan yang dibagi. Pembahasan selanjutnya, pembagian dengan hasil bagi memuat 0. Kita masuk pada soal bagian ketiga. Ayo, pikirkan bagaimana membagi 607 dibagi 56 secara bersusun. Pertanyaan pertama, di manakah letak nilai tempat hasil baginya dituliskan? 2. Bilangan berapa yang dituliskan di nilai tempat satuan pada hasil baginya? Penyelesaian cara pembagian bersusun 607 dibagi 56. Langkah pertama, dari nilai tempat manakah? Jawabannya dari nilai tempat puluhan. Maka 607 dibagi menjadi dua bagian, satu untuk puluhan dan satu untuk satuan. Selanjutnya, bagi 60 dibagi 56 sama dengan 1 sisa 4. Maka angka 1 sebagai hasil bagi kita simpan di atas porografit di nilai tempat puluhan. Lalu kalikan 56 kali 1 sama dengan 56. Lalu kurangkan 60 dikurang 56 sama dengan 4. Kita konfirmasi 4 sebagai angka atau bilangan hasil pengurangan lebih kecil daripada bilangan pembagi 56. Dikarenakan lebih kecil maka bawa turun angka 7 sehingga menjadi 47. Lalu bagi 47 dibagi 56 sama dengan 0. Ingat, ketika bilangan yang dibagi lebih kecil daripada bilangan pembaginya, maka jawabannya adalah 0. Catatan, hasil bagi berasal dari nilai tempat puluhan dan hasil bagi tidak berada di tempat satuan. Jadi pastikan untuk meletakkannya ke 0. Lalu kali 56 dikali 0, hasilnya 0. Lalu kurangkan 47 dikurang 0 sama dengan 47. Catatan, dalam metode di mana hasil bagi adalah 0,
adalah umum untuk membuat kesalahan dengan tidak menuliskan 0. Dalam proses pembagian bersusun, tampaknya hasil bagi 0 seringkali dihilangkan dengan menghilangkan perkalian dan kurangi tentang 0. Dalam kasus seperti itu, lebih baik menulis hasil bagi 0 dalam pembagian bersusun dan menghilangkannya jika sudah ditetapkan. Dan ini adalah contoh setelah dihitung lalu dihilangkan dari perkalian 56 kali 0 dan kurangi 47 dikurangi 0. Selanjutnya tinggal kita konfirmasi. 47 sebagai bilangan hasil pengurangan lebih kecil dari 56 sebagai bilangan pembagi, maka stop. Selanjutnya tinggal kita pastikan. Caranya, bilangan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa sama dengan bilangan yang dibagi, sehingga dapat ditulis 56 kali 10 ditambah 47 sama dengan 607. Pembahasan selanjutnya. Kita masuk pada soal bagian keempat. Pembagian 859 dibagi 21 secara bersusun ditunjukkan di sebelah kanan. Jelaskanlah cara pembagian di A dan B. Jawab, cara pembagian bersusun sesuai dengan gambar 859 dibagi 21. Dari nilai tempat mana dimulai? Dari puluhan. Lalu bagi 85 dibagi 21 sama dengan 4 sisa 1. 4 sebagai bilangan hasil bagi kita simpan di atas forgapit di nilai tempat puluhan. Lalu kalikan 21 kali 4 sama dengan 84. Lalu kurangkan 85 dikurang 84 sama dengan 1. Karena hasil pengurangan 1 lebih kecil daripada bilangan pembagi 21, maka bawa turun angka 9 sehingga menjadi 19. Lalu bagi 19 dibagi 21 sama dengan 0. Ingat, ketika bilangan yang dibagi lebih kecil daripada bilangan pembagi, maka hasilnya 0. Maka 0 kita simpan di atas forgapit di nilai tempat satuan. Lalu kalikan 21 kali 0 sama dengan 0. Lalu kurangkan 19 dikurangi 0, hasilnya 19. Dan ini adalah langkah yang dicontohkan oleh A, di mana mengatakan bahwa perhitungan 0 adalah dikalikan dan dikurangi. Bagaimana dengan B? Tetapi B menjadikan bahwa perhitungan 0 dihilangkan. Jadi pada langkah B cukup sampai 19 dibagi 21 sama dengan 0. Tinggal kita konfirmasi. 19 sebagai hasil pengurangan lebih kecil daripada bilangan pembagi 21. Stop. Selanjutnya tinggal kita pastikan hasil bagi dengan sisa, yaitu bilangan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa sama dengan bilangan yang dibagi, sehingga dapat ditulis 21 kali 40 ditambah 19 sama dengan 859. Jadi kita bisa mengerjakan soal pembagian dengan cara A atau dengan cara B. Ketika hasil baginya 0.
Pembahasan selanjutnya. Kita masuk pada soal latihan nomor 1. Ayo bagi secara bersusun. 705 dibagi 34. Dan ini adalah cara pembagian bersusun yang akan kita lakukan. Dan cara pembagian bersusun 705 dibagi 34. Langkah pertama, dari nilai tempat mana? Jawabannya dari nilai tempat puluhan. Lalu bagi 70 dibagi 34 sama dengan 2 sisa 2. Maka angka 2 sebagai bilangan hasil bagi kita simpan di atas porogafit di nilai tempat puluhan. Lalu kalikan 34 dikali 2 sama dengan 68. Lalu kurangkan 70 dikurang 68 sama dengan 2. Dikarenakan hasil pengurangan 2 lebih kecil daripada bilangan pembagi 34, maka bawa turun angka 5 hingga menjadi 25. Selanjutnya, bagi 25 dibagi 34 sama dengan 0. Ingat, ketika bilangan yang dibagi lebih kecil daripada bilangan pembagi, maka hasilnya 0. Lalu kalikan 34 dikali 0 sama dengan 0. Lalu kurangkan 25 dikurang 0 sama dengan 25. Dan inilah contoh pekerjaan dari bagian A, di mana A mengatakan bahwa penghitungan 0 adalah dikalikan dan dikurangi. Tetapi B menjadikan bahwa penghitungan 0 dihilangkan karena hasilnya sama. Tinggal kita konfirmasi 25 sebagai hasil pengurangan lebih kecil daripada 34 sebagai bilangan pembagi. Stop. Selanjutnya tinggal kita pastikan hasil bagi dengan sisa dengan cara bilangan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa sama dengan bilangan yang dibagi, sehingga dapat ditulis 34 kali 20 ditambah 25 sama dengan 705. Pembahasan selanjutnya, kita masuk pada soal latihan 1. Ayo bagi secara bersusun soal nomor 2. 913 dibagi 13. Dan ini adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam pembagian bersusun. Cara pembagian bersusun 913 dibagi 13. Langkah pertama, dari nilai tempat mana? Jawabannya dari nilai tempat puluhan. Lalu bagi 91 dibagi 13 sama dengan 7. 7 sebagai bilangan hasil bagi kita simpan di atas porogafit di nilai tempat puluhan. Lalu kalikan 13 kali 7 sama dengan 91. Lalu kurangkan 91 dikurang 91 sama dengan 0. Dikarenakan hasil pengurangan lebih kecil daripada bilangan pembagi, maka bawa turun 3 hingga menjadi 3. Lalu bagi 3 dibagi 13 sama dengan 0. Ingat, ketika bilangan yang dibagi lebih kecil daripada bilangan pembagi, maka hasilnya 0. Lalu kalikan 13 dikali 0 sama dengan 0. Lalu kurangkan 3 dikurang 0 sama dengan 3. Dan ini adalah langkah yang dicontohkan oleh A, di mana mengatakan bahwa penghitungan 0 adalah dikalikan dan dikurangi. Tetapi yang B menjadikan bahwa perhitungan 0 dihilangkan karena hasilnya sama. Lalu tinggal kita konfirmasi 3 sebagai hasil pengurangan lebih kecil daripada 13 bilangan pembagi. Stop. Lalu pastikan hasil bagi dengan sisa.
Caranya, bilangan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa sama dengan bilangan yang dibagi. Sehingga dapat ditulis 13 kali 70 ditambah 3 sama dengan 913. Demikian beberapa penjelasan tentang pembagian dengan hasil bagi memuat 0 halaman 91. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.